Mereka itu mempunyai sejumlah ritual yang salah satunya adalah selalu membahas Diego Maradona dimanapun kapanpun, terutama ketika membahas tentang sepak bola. Yang lebih gilanya ya, gereja Maradoniana ini juga melaksanakan ritual pembaptisan. Jadi lu bisa dibaptis di rumah ibadah tersebut. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kembali lagi kita membahas sebuah tema yang masih berkaitan dengan Piala Dunia ya. Di sini pembahasannya lebih kepada sebuah hal yang menurut gue nih agak cukup unik dan mungkin bagi kita orang Indonesia tuh agak sulit untuk diterima gitu ya. Jadi di sini kita akan membahas sebuah sekte yang terdapat di Argentina, sebuah negara yang baru-baru ini memenangkan gelar Piala Dunia FIFA di Qatar tahun 2022. Pencapaian juara yang digapai oleh Argentina ini merupakan penantian selama 36 tahun yang akhirnya berhasil mereka gapai lagi setelah mengalahkan Prancis melalui adu penalti. Dan ini merupakan gelar juara ketiga yang pernah digapai oleh Argentina sejauh mereka ikut berpartisipasi di dalam Piala Dunia FIFA. Trofi Piala Dunia pertama yang digapai oleh Argentina itu pada tahun 1978. Sementara yang terakhir itu pada tahun 1986. Nah, di sini gue pengen fokus kepada kejadian setelah atau pasca kemenangan Argentina di tahun 1986. Yang dimana di saat itu timnas Argentina diperkuat oleh salah satu pemain yang sangat-sangat terkenal yang bernama Diego Maradona. Nah, Diego Maradona berhasil membawa Argentina memenangkan Piala Dunia dengan mengalahkan Jerman 3-2. Dan di saat itu Piala Dunianya sedang diadakan di Meksiko. Ini ada hal yang menarik ya. Setelah Argentina memenangkan kejuaraan ini, yang dimana Maradona di saat itu namanya benar-benar meledak dan banyak sekali di seluruh dunia fans Maradona bermunculan. Tidak hanya di Argentina, di seluruh dunia bahkan. Dan yang lebih gilanya lagi, ini yang akan kita bahas nih. Di Argentina muncullah sebuah sekte penyembah Maradona. Kita akan bahas nih hal unik yang satu ini. Langsung aja di sisi lain. Oke, kalau kita bahas tentang sekte itu banyak banget ya yang pernah kita bahas di Kamar Jerry. Kalau membahas sekte ini sudah pasti banyak hal yang agak-agak melenceng gitu dari agama. Banyak hal yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Salah satu pembahasan yang paling unik yang terakhir adalah tentang dugaan sebuah sekte yang dipuja oleh keluarga Kalideres. Itu aja endingnya itu benar-benar bikin merinding gitu. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah sekte yang pernah ada di Argentina. Dan ini lagi-lagi ya mematahkan kalimat-kalimat netizen yang mengatakan kalau orang Indonesia tidak maju gara-gara mempercayai hal-hal aneh seperti perdukunan, sekte, dan agama-agama tertentu. Karena di dalam kejadian ini kalian bisa lihat sendiri yang melakukan ini bukan orang Indonesia dan mereka ini adalah orang dari negara yang memenangkan Piala Dunia. Berarti kan ya cukup maju gitu olahraga bolanya. Dan di sini pernah ada kejadian yang cukup unik, yaitu mempercayai sekte yang mana yang disembah adalah seorang pemain bola. Oke, memang kalau berbicara tentang Diego Maradona, ini banyak sekali fans fanatiknya ya geng. Fans fanatik dari Diego Maradona ini sampai-sampai mendirikan sebuah agama untuk menyembah idola mereka, yaitu Diego Maradona.
Agama ini resmi didirikan pada tahun 1998 oleh 3 orang awalnya, dan mereka ini merupakan fans fanatiknya Maradona. Nama dari agama ini atau sekte ini adalah Iglesia Maradoniana. Sekte ini bahkan gak tanggung-tanggung ya. Setelah beberapa tahun mereka menjalankan kepercayaan ini, tepat pada 29 November tahun 2020, mereka akhirnya mendirikan sebuah gereja. Yang dimana gereja ini memang tempat ibadah mereka untuk memuja Maradona. Nama gereja ini adalah Gereja Maradoniana yang terletak di kota Rosario, Argentina. Nah, ini cukup unik ya geng ya, karena dari seorang pemain, manusia biasa, sampai dipuja, disembah, dan dibuatkan tempat ibadah gitu. Dan layaknya gereja pada umumnya atau tempat ibadah pada umumnya, tempat ibadah untuk memuja Maradona ini mempunyai aturan-aturan. Nah, di sini ada 10 aturan yang bakal gue baca. Ini unik banget nih. Yang pertama, bola tidak pernah kotor. Lalu, cinta sepak bola di atas segalanya. Wah, ini bahaya nih, di Indonesia nggak bisa diterima nih, karena bola tidak harga nyawa ya kalau di Indonesia. Terus yang nomor 3, nyatakan cinta tanpa syarat untuk Diego Maradona dan keindahan sepak bola. Yang keempat, pertahankan jersey timnas Argentina. Yang kelima, sebarkan berita keajaiban Diego Maradona ke seluruh alam semesta. Lalu yang keenam, hormati kuil atau stadion tempat dia bermain dan kostum sucinya. Wah, gila nih ya. Gila ya geng ya, stadion aja udah dianggap kuil. Terus nomor 7, jangan menyatakan Diego Maradona sebagai anggota tim manapun. Yang kedelapan, mengkhotbahkan dan menyebarkan prinsip-prinsip gereja Maradona. Lalu yang 9, jadikan Diego nama tengah Anda dan beri nama putra pertama Anda. Jadi nama putra pertama mereka tuh harus Diego dan nama mereka itu harus ada nama tengahnya Diego gitu ya. Setiap orang yang menganut sekte ini. Nah, lalu yang terakhir adalah jangan lari dari kenyataan dan jangan menjadi tidak berguna. Yang ke-10 malah gak nyambung ya. Layaknya agama-agama lain, mereka juga punya hari raya. Ya seperti yang sekarang nih teman-teman kita dari umat Kristen merayakan hari Natal. Nah, mereka juga punya nih sekte dari penyembah Maradona ini, mereka mempunyai hari raya di tanggal 30 Oktober. Ya udah lewat ya, nggak bisa kita ucapin selamat nih karena ini udah Desember gitu. Mereka juga menyebut hari raya ini sebagai Natal, tapi Natal versi sektenya mereka. Dan mereka memilih tanggal 30 Oktober itu sesuai dengan tanggal lahirnya Maradona. Nah, ini cukup aneh nih ya, kalau umat Nasrani atau orang-orang Kristen ya kan memilih tanggal-tanggal tertentu sesuai dengan hari kelahiran Yesus atau mungkin kenaikan Yesus dan segala macam. Mereka ini sesuai dengan hari lahirnya Maradona. Wah, gila sih. Dan mereka juga mempunyai hari besar yang lain yang mungkin ya nggak terlalu sakral seperti 30 Oktober, tapi ini juga pasti ada pestanya lah gitu ya, hari besarnya buat mereka, yang dimana mereka memilih tanggal 22 Juni. Nah, 22 Juni ini mereka anggap sebagai hari Paskah, dan mereka memilih tanggal tersebut itu karena di saat itu Diego Maradona mencetak 2 gol ketika melawan Inggris pada Piala Dunia tahun 1986. Gila. Nggak habis pikir gue ya. Dan agama ini muncul di saat Diego Maradona tuh masih hidup. Ya apa ya rasanya ya, lu masih hidup nih, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang nyembah lu gitu. Gue nggak habis pikir tuh, apa gue bikin sekte ya, sekte kamar Jerry ya. Jadi ntar ada banyak yang nyembah-nyembah kayak. Oke. Seiring berjalannya waktu, pengikut dari sekte penyembah Maradona ini makin lama makin bertambah jumlahnya. Pada awalnya memang 3 orang pendiri, terus ada beberapa orang pengikut, ya kurang lebih 30-40 orang. Tetapi kalau sekarang sudah sangat banyak dan berasal dari banyak negara juga. Agama ini emang cukup unik ya. Terakhir kali dilaporkan penganut agama penyembah Diego Maradona ini diikuti oleh 120.000 sampai 200.000 orang. Dan ini terpecah di beberapa titik negara, kurang lebih 130 negara. Jadi bayangkan tuh, di 130 negara ada orang yang menyembah Diego Maradona sebagai Tuhannya. Lalu ada sebuah pernyataan dari seorang pengikut sekte ini yang bernama Alejandro Veron. Di sini dia diwawancarai oleh The Guardian. Dia mengatakan, agama kami adalah sepak bola dan seperti semua agama pasti memiliki Tuhan, katanya. Nah, lalu dia bilang lagi, kami tidak akan pernah melupakan keajaiban yang dia tunjukkan di lapangan dan semangat yang dia tunjukkan di lapangan dan juga semangat yang dia bangun pada kami, para fanatik, katanya. Dan di sini memang para fans fanatiknya ini menganggap
apa yang dilakukan oleh Diego Maradona di lapangan hijau ketika bermain bola adalah sebuah keajaiban dan mukjizat gitu. Berarti di sini yang digilakan oleh fans fanatiknya nggak cuma Diego Maradona sebenarnya. Mereka juga ikut menyembah sepak bola karena yang membuat Diego Maradona besar, namanya harum ya karena dia jago main sepak bola gitu kan. Pasti kalian penasaran nih, ini sekte ini punya ritual nggak sih? Selain mereka ibadah, oke lah kalau misalkan ibadah mereka tuh bacaannya apa gitu kan? Apa yang harus mereka lakukan ketika beribadah? Nah ternyata mereka itu mempunyai sejumlah ritual yang salah satunya adalah selalu membahas Diego Maradona dimanapun kapanpun, terutama ketika membahas tentang sepak bola. Yang lebih gilanya ya, gereja Maradoniana ini juga melaksanakan ritual pembaptisan. Jadi lu bisa dibaptis di rumah ibadah tersebut. Terus ada yang unik nih ya, kalau lu pengen ikut bergabung ke sekte ini, yang harus lu lakukan agar bisa dibaptis menjadi resmi penganut agama Maradona ini adalah kita tuh diminta untuk mempraktekkan atau menciptakan kembali gol tangan Tuhan yang pernah viral banget ya kan, yang pernah dilakukan oleh Diego Maradona pada Piala Dunia 1986. Dan mereka juga tidak tanggung-tanggung ya ketika ingin bergabung ke sekte ini. Mereka diharuskan untuk menggotong atau membawa patung Maradona dan dibawa berkeliling di Argentina. Dan ini merupakan sebuah syarat atau ritual yang mereka gunakan untuk penyembahan. Gila, ini benar-benar tersesat banget gak sih? Terus gak cukup sampai di situ, penganut agama ini juga memiliki doa mereka sendiri. Jadi ada bacaan ayat mereka sendiri. Tidak semerta-merta semuanya tuh plek-plekan diadaptasi dari kitab Injil. Nah di sini gue bacain ya, ini bukan berarti gue mengimankan atau gue amalkan ya, tapi di sini gue hanya menjelaskan ke kalian. Jadi bunyi doanya tuh gini: Diego kami yang bersemi di bumi, dikuduskan kaki kiri, keajaibanmu datang, golmu diingat. Gila, doa macam apa coba? Tapi kita tetap hargailah pilihan mereka gitu ya. Nah di sini sebenarnya menjadi pro dan kontra ya, karena terlalu fanatik. Makanya membuat manusia menuhankan seorang manusia yang sebenarnya ya tidak perlu dituhankan kayak gitu kan. Ya kalau ngefans saja gitu, ada batasnya, nggak harus benar-benar disembah. Ini sampai disembah geng, jadi unik sih. Nah makanya gue pernah denger ya lirik lagu siapa ya, Yonglex kayaknya ya, ketika dia nyerang fans K-pop. Dia bilang apa, kalau mengidolakan seseorang ya nggak perlu sampai disembah. Ya bener, kalau misalkan kita terlalu fanatik sampai nyembah nih kayak gini nih jadinya nih. Memang kita kadang nggak terasa gitu ya, kita nggak sadar kita terlalu menghamba atau menyembah, memuji berlebihan seorang manusia. Ya even dia berprestasi atau dia seorang tokoh gitu ya. Tapi itu tidak boleh sebenarnya, karena nanti kita melakukan hal tersebut melenceng tapi kita tidak sadar. Yang melihat di luar sana adalah orang lain kan. Ketika melihat kita tuh, ih kok aneh nih orang nih malah nyembah manusia lain yang sebenarnya itu bukan apa-apa ya, dia karena dia berprestasi doang gitu. Lalu geng, kita sedikit membahas nih ya tentang biografinya Diego Maradona, karena ini menurut gua cukup menarik nih kalau kita bahas tentang biografi serta dibumbuhi dengan perjalanan Diego Maradona. Oke, gua awali dulu ya dengan nama aslinya Diego Maradona. Di sini tertulis Diego Armando Maradona, dan dia ini lahir di daerah Lanús, Argentina pada tanggal 30 Oktober tahun 1960. Di masa kecilnya, Diego Maradona ini banyak menghabiskan waktu di Villa Fiorito. Ini adalah sebuah daerah di sebelah selatan Buenos Aires. Diego Maradona ini adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Nah, dia dibesarkan oleh orang tua, ayahnya yang bernama Diego Senior dan juga ibunya yang bernama Donna Tota. Tapi di beberapa sumber lain ada juga yang mengatakan kalau dia ini anak kelima dari 8 bersaudara. Tapi ya gitulah ya, beritanya agak simpang siur ya untuk jumlah saudara dari Diego Maradona ini. Diego Maradona ini lahir di dalam keluarga yang kurang mampu atau ya miskin gitu ya. Namun bukan keluarga yang berantakan. Walaupun kehidupan mereka pas-pasan ya kan, hidup miskin, tetapi mereka adalah keluarga yang bahagia. Dan Diego Maradona pertama kali menyentuh bola pada umur 3 tahun dan dengan cepat dia langsung jatuh cinta kepada olahraga tersebut. Dan di saat dia berumur 8 tahun, dia ini mulai berada di bawah pengawasan pencari bakat ketika dia bermain di klub lingkungan Estrella Roja. Jadi dari kecil tuh memang sudah dipantau, wah ini anak nih berpotensi gitu. Lalu kemudian di usianya yang sudah menginjak 10 tahun, Diego Maradona mulai bergabung dengan Los Cebolitas. Ini adalah tim junior Argentinos Junior dan termasuk salah satu klub terbesar yang ada di Argentina.
Maradona di saat itu menunjukkan kemampuan dia yang cukup luar biasa untuk seukuran anak umur 10 tahun. Dan yang luar biasanya lagi ya, di dalam kisah Maradona ini, ketika dia bergabung dengan Los Cebolitas, dia itu berhasil membawa klub bola yang satu ini ke posisi tidak terkalahkan sama sekali. Dan mereka sudah mengikuti pertandingan kurang lebih 136 pertandingan dan semua mereka babat habis menang. Dan jagoannya adalah Diego Maradona. Menjadi seorang bocah asal Argentina, namun karena permainan bolanya itu cukup luar biasa, nama Diego Maradona sampai tercium oleh salah satu klub yang ada di Inggris. Nama klub tersebut adalah Sheffield United dan mereka mencoba mentransfer Diego Maradona dengan harga 180.000 pound sterling. Namun proposal tersebut kemudian ditolak oleh klub yang di saat itu menaungi dia dan Diego Maradona ini lebih memilih untuk bermain di klub tersebut. Ya, nama klubnya itu adalah Argentinos Juniors dan dia bermain di klub itu selama 5 tahun dan selama 5 tahun itu dia berhasil mencetak 115 gol dalam 167 penampilan. Jadi selama 136 kali pertandingan bersama Los Cebolitas dia tidak pernah kalah sama sekali. Nah, terus di Argentinos Junior ini Maradona telah menghadapi 167 pertandingan dan dia mencetak gol di setiap pertandingan yang diadakan. Nah, baru setelah itu singkat cerita ya, beranjak dari Argentinos Junior, debut internasional dari Diego Maradona ini akhirnya dimulai. Dia bergabung bersama timnas Argentina di saat itu. Maradona memulai debutnya di umur 16 tahun bersama Argentina. 16 tahun sudah menjadi pemain internasional. Dan di saat itu mereka melawan Hongaria pada tanggal 27 Februari tahun 1977. Lalu kemudian singkat cerita mereka juga berhasil memenangkan Piala Dunia pada tahun 1978. Dan lagi-lagi Diego Maradona berhasil membawa negaranya atau membuat harum nama negaranya. Posisi dari Diego Maradona itu adalah gelandang dan terlihat ya kalau dari perawakannya dia ini bertubuh pendek untuk seukuran orang Amerika Latin. Nah, namun ketika dia berada di lapangan, dia bermain benar-benar brutal, tidak kenal rasa takut sama sekali. Maradona ini terkenal karena kecerdasannya di mana dia memiliki kemampuan menciptakan peluang mencetak gol, baik itu untuk dirinya sendiri atau dia bisa assist ke teman-temannya. Tapi yang jelas, yang mengatur permainan, yang membuka jalan permainan itu biasanya Diego Maradona. Lalu singkat cerita nih geng ya, kemudian Maradona akhirnya bergabung dengan FC Barcelona. Dia menggapai rekor dunia dengan biaya transfer yang ditandatangani oleh pihak Barcelona sebesar 7,7 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 135 miliar pada tahun 2020. Dan di saat itu usia Maradona masih berumur 21 tahun dan dia sudah jadi miliarder. Gokil nggak tuh? Dan puncak karir dari Diego Maradona yaitu di Piala Dunia 1986. Dan pada tanggal 22 Juni 1986 tersebut itu adalah hari yang sangat bersejarah bagi Barcelona, yang dimana dia berhasil membawa timnya menjadi pemenang dan sebuah kontroversi gol dia yang disebut dengan gol tangan Tuhan. Namun bagi masyarakat Argentina ini adalah hari besar, hari yang menyenangkan, tapi bagi masyarakat Inggris itu adalah hari yang paling dibenci dan paling membekas di hati rakyat Inggris karena di saat itu mereka menganggap gol tangan Tuhan itu harusnya pelanggaran. Nah, di saat pertandingan ini berlangsung sebenarnya ini cukup panas ya karena antara Inggris dan Argentina di saat itu sama-sama kuat. Pada awal pertandingan skor berjalan imbang yaitu tanpa gol gitu ya, sama-sama 0. Kemudian tiba-tiba Maradona masuk, dia tampil seperti seorang dewa yang turun dari kayangan dan dia memberi sebuah momen tentang Piala Dunia 1986 ini dan masih dikenang sampai sekarang. Ini terjadi pada menit ke-51 di dalam pertandingan melawan Inggris ini. Maradona mencoba untuk melakukan penerobosan dari sisi kiri. Maradona di saat itu mengirim umpan kepada Jorge Valdano dan kemudian bergerak maju memasuki kotak penalti. Namun di saat itu ketika bola menuju ke Valdano, sayangnya Valdano ini gagal mendapatkan bola karena di saat itu ada Steve Hodge yang sukses memotong aliran bola tersebut atau operan bola tersebut. Namun di saat itu usaha dari Steve Hodge membuang bola atau menendang bola lebih jauh lagi itu justru mengarah ke arah gawang mereka sendiri. Nah, di saat itulah Maradona berada di tempat yang sangat tepat
tepat. Nah, namun di sini ada Peter Shilton yang berpostur hampir 20 cm lebih tinggi dari Diego Maradona. Dan termasuk skillnya dia menggunakan tangannya itu ya nggak perlu diragukan lagi. Nah, namun di saat itu ternyata Diego Maradona berhasil mengantarkan bola tersebut masuk ke dalam gawang pihak lawan atau gawangnya Peter Shilton. Di saat itu, Maradona langsung selebrasi, bersorak dan berlari ke pinggir lapangan diikuti rekan-rekannya yang lain. Lalu para pemain Inggris langsung berlarian ya, heboh di saat itu karena mereka memprotes keras gol yang dilakukan oleh Maradona tersebut. Nah, memang gol ini cukup kontroversi, tapi di saat itu wasit yang bernama Ali bin Nasser itu tetap teguh dengan pendirian dia memberikan keputusan yang mengesahkan gol Maradona tersebut. Jadi nggak hand. Dan Maradona memberikan sebuah komentar tentang gol kontroversinya. Dia bilang gini, sebagian karena kepala Maradona dan sisanya dibantu tangan Tuhan. Kata Maradona sendiri, geng. Dan gol tersebut menjadi sebuah gol yang sangat ikonik dan dibahas lah ya. Itu pembahasannya cukup panjang, cukup lama, sampai-sampai berita-berita tuh diisi oleh gol tangan Tuhan Diego Maradona ini. Justru masyarakat dunia tidak mengenang atau tidak mengingat kalau Argentina adalah juara Piala Dunia di saat itu. Yang mereka kenang dan yang mereka ingat adalah golnya Diego Maradona yang cukup unik dan ikonik. Dan di saat gol tangan Tuhan tercipta, di saat itulah sebagian penduduk di Argentina menganggap kalau Diego Maradona adalah Tuhan. Terlepas dari cemerlangnya karir dia ya sebagai pemain terbaik lah di saat itu, namun ini ada sebuah hal yang cukup kontroversi atau hal yang gimana ya, ya berhubungan dengan attitude. Dia ini sebenarnya orangnya emosional dan banyak sekali kejadian-kejadian yang kontroversial selama dia berkarir. Maradona ini mengalami masa-masa yang sulit ketika dia bergabung dengan Barcelona, yang ternyata setelah itu dia kecanduan kokain. Hal ini membuat adanya perselisihan dengan direktur Barcelona di saat itu. Nah, dan Maradona ini cukup berjasa untuk Barcelona ya, karena di dalam 2 musim yang singkat Maradona memberikan Barcelona 3 trofi juara, yaitu Copa del Rey, Copa de la Liga, dan juga Piala Super Spanyol. Nah, lalu setelah itu Maradona akhirnya dijual ke Napoli dengan biaya rekor lainnya sebesar 206 miliar rupiah. Selama di Napoli, Maradona ini berhasil meraih 2 gelar di Serie A. Dan di Napoli ini Maradona berhasil tampil sebanyak 259 kali dengan meraih 115 gol. Anjir, banyak banget, gila gak tuh? Nah, selama karirnya memang bisa dikatakan Maradona ini cukup cemerlang gitu geng ya karirnya ya. Dia pemain terbaik, juga mahal gitu. Namun sayangnya di akhir cerita Maradona ini cukup terpuruk. Ini semua akibat gaya hidupnya dia sebagai seorang bintang. Karirnya kemudian menurun. Maradona sempat dilarang bermain sepak bola selama 15 bulan pada tahun 1991 setelah dinyatakan positif menggunakan kokain. Ya 15 bulan cukup lama ya. Setahun 3 bulanan gitu. Wah gila ya, nggak bisa main bola. Lalu setelah itu akhirnya dia memilih untuk keluar dari Napoli dan dia kembali ke Liga Spanyol untuk bergabung dengan Sevilla. Namun sayangnya di Sevilla karirnya benar-benar menurun. Ya gaya bermainnya juga udah mulai menurun. Di saat itu dari 26 penampilannya bersama Sevilla dia hanya mencetak 5 gol. 3 tahun kemudian lagi-lagi dia terlibat skandal dengan obat-obatan, yaitu ketika dites dia ini positif menggunakan efedrin yang akhirnya membuat dia harus mendapatkan skorsing lagi atau dilarang untuk bermain sementara. Lalu kemudian pada akhirnya di tahun 1997 tepat di malam ulang tahunnya dia mengumumkan kalau dia mengundurkan diri alias pensiun dari dunia sepak bola. Dan disitulah berakhirnya karir dari Diego Maradona. Setelah dia selesai dengan dunia sepak bola, dia pensiun, dia berhenti mengundurkan diri ya. Akhirnya masalah yang ada selama dia menjadi seorang pemain profesional itu ternyata mengikuti dia sampai dia pensiun. Mulai dari penyakit-penyakit yang tiba-tiba muncul, terus juga masalah-masalah dengan pekerjaan yang lain gitu ya. Dan di saat itu Maradona sempat dirawat di rumah sakit karena masalah jantung pada tahun 2000 dan Maradona dilaporkan membutuhkan penggunaan respirator untuk bisa bernafas dengan benar.
Nah lalu singkat cerita di tahun 2001 Maradona ini dipilih oleh FIFA sebagai FIFA Player of the Century dan di sini dia dipilih bersama Pele. Dan gol yang dia cetak pada Piala Dunia 1986 itu terpilih sebagai gol abad ini dalam voting yang dilakukan Federation International de Football Association. Karena memang di dalam gol itu dia berhasil melewati 5 bek Inggris dengan kiper di saat itu yaitu Peter Shilton untuk mencetak gol tersebut. Dan Maradona dijuluki dengan The Golden Boy. Nah lalu di tengah-tengah banyaknya penyakit yang menggerogoti tubuhnya ya, di tahun 2008 Maradona dipercayakan untuk melatih timnas nasional Argentina. Namun sayangnya di bawah kepemimpinan atau dilatih oleh Maradona justru Argentina di saat itu terpuruk gitu ya. Mereka kalah 4-0 oleh Jerman di perempat final. Ya tetapi tidak sepenuhnya salah Maradona lah gitu ya. Bukan berarti semuanya salah pelatih gitu. Ya mental pemain juga harus dipertanyakan. Kontrak dari Maradona setelah dia gagal ketika membawa timnas Argentina ini dan ya kalah di saat itu, ya kontraknya tidak diperpanjang oleh negara Argentina. Dan walaupun banyak yang kecewa karena dia gagal di saat itu, tetap mencintai Maradona karena dia ini adalah putra asli yang bangkit dari awal yang sederhana untuk mencapai puncak ketenaran di panggung internasional. Akhirnya nih geng ya, karena memang gaya hidup dia di zaman masih muda, masih fresh, banyak duit, itu gila-gilaan. Pada tahun 2015 di masa tuanya, kondisi dari Maradona ini ternyata semakin parah. Bahkan dia dilaporkan menjalani operasi bypass lambung karena dia menderita berat badan yang berlebihan atau obesitas. Jadi bagian dari lambungnya itu ada yang dipotong gitu loh geng. Pada tahun 2019 Maradona bahkan harus 2 kali bolak-balik rumah sakit. Pertama dia dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami pendarahan di lambung. Itu tepat di tanggal 4 Januari tahun 2019. Setelah itu dia kembali masuk rumah sakit lagi pada bulan Juli di tahun yang sama karena merasakan sakit di lutut kanannya sehingga tidak bisa bergerak normal. Lalu memasuki tahun 2020, lebih tepatnya pada 2 November tahun 2020 nih geng ya, Diego Maradona dilarikan ke rumah sakit Ipensa yang terletak di La Plata, Argentina. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter yang merawat Maradona mengungkapkan bahwa dia mengalami pembekuan darah di otak atau bisa disebut dengan subdural hematoma. Sedih banget ya, di hari tuanya malah harus menderita kayak gini. Di saat itu tim dokter yang dipimpin oleh Dr. Leopoldo Lucu langsung melakukan operasi terhadap Maradona pada Selasa 3 November tahun 2020 dan operasi tersebut berjalan cukup lancar. Dan Maradona di saat itu baru saja pulih, sempat bertahan beberapa hari sampai pada akhirnya nyawanya tidak tertolong. Dia meninggal di rumahnya yang berlokasi di Tigre, Provinsi Buenos Aires, Argentina karena mengalami serangan jantung pada 25 November tahun 2020. Di saat itu Diego Maradona menghembuskan nafas terakhirnya di umur 60 tahun. Dengan begitu selesailah sudah perjalanan sosok inspiratif di bidang sepak bola dunia. Wafatnya Maradona benar-benar menyisakan kesedihan yang amat mendalam bagi warga Argentina. Dan bahkan di saat melepas kepergian dari Maradona, Argentina benar-benar berduka. Pemerintah memberikan penghormatan terakhir layaknya seorang pahlawan kepada Maradona. Bahkan Presiden Argentina yang bernama Alberto Fernandez menetapkan 3 hari masa berkabung di Argentina atas kematian sang maestro sepak bola kebanggaan bangsa mereka ini, yaitu Maradona. Lalu tidak hanya menetapkan 3 hari berkabung setelah kepergian Maradona, namun jenazah dari Maradona juga disemayamkan selama 3 hari di Istana Casa Rosada yang merupakan istana kepresidenan Alberto Fernandez. Melalui akun Instagramnya, sang presiden ini juga meluapkan kesedihannya. Di sini gue baca ya, dia menuliskan, "Engkau membawa kami ke tempat tertinggi di dunia. Engkau membuat kami luar biasa, bahagia. Engkau adalah yang terbaik dari semua. Terima kasih telah hadir, Diego. Kami akan merindukanmu di sisa hidup kami." Gila ya. Ya memang sih ada beberapa orang yang menuhankan dia gitu ya, menyembah dia. Ya itu secara yang terlihat gitu kan. Mereka benar-benar menyembah, menjadikan Maradona sebagai sosok yang patut disembah, bahkan ada tempat ibadahnya. Tetapi kalau kita lihat ya nggak heran gitu ya, yang menyembah itu yang super duper fanatik. Di bawahnya itu ada yang fanatik doang. Yang fanatik doang aja itu satu negara gitu. Bahkan sampai presidennya pun fanatik terhadap Maradona. Apalagi yang benar-benar super duper fanatik, ya wajar aja sampai disembah. Jadi memang Maradona ini sangat berjasa bagi Argentina yang membuat nama Argentina jadi harum di kancah internasional.